Drone adalah produk turunan mutakhir dari teknologi global military industry, dari teknologi penerbangan, dari teknologi alutsista. Drone ini menjadi istimewa. Mengapa dia istimewa? Karena dia bagian dari cyber world. Karena dia dilengkapi dengan sistem autonomous, dia dilengkapi dengan artificial intelligence. Kita belum punya konsep besar sistem pertahanan keamanan Indonesia. Kalau kita berbicara tentang potensi ancaman dari garis batas perkembangan teknologi, maka kita harus belajar dari Pearl Harbor dan 911 bahwa akan ada ancaman yang dengan mudahnya bisa datang dari udara. Bisa terjadi surprise attack. Nggak bisa kita bilang, coba bikin dong drone yang begini-begini. Untuk apa? Kan harus untuk pengintaian misalnya. Pengintaian di mana? Pengintaian di Kalimantan. Ya, Kalimantan yang mana? Dengan siapa aja di sana? Mitranya misalnya. Kan harus ada kan? Itu yang namanya konsep sistem pertahanan nasional. Halo sahabat Kompas.com, kembali ke acara Brigade. Kali ini kita bersama Kepala Pusat Studi Air Power Indonesia sekaligus Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002-2005, Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim, yang banyak membahas soal penggunaan drone, pertahanan udara, dan kita kali ini akan membahas soal dua hal tersebut sebagian besar seperti itu. Pak Cepi Hakim, apa kabar? Sehat? Baik, terima kasih. Salam sehat. Sehat. Ya. Terima kasih Pak Cepi. Untuk membahas peperangan modern yang terjadi di sekarang ini, untuk kasus Iran, kemudian membalas serangan Israel, itu banyak ratusan drone dan rudal dilancarkan ke Israel. Seperti apa Pak proyeksi atau peperangan modern yang sekarang banyak mengandalkan drone, kemudian pesawat nirawak, kendaraan nirawak, seperti apa prospeknya ke depan seperti itu Pak Cepi? Drone adalah bagian dari kemajuan teknologi global military industry. Nah, drone ini menjadi istimewa. Mengapa dia istimewa? Karena dia bagian dari cyber, ya, bagian dari cyber world. Kenapa dia menjadi istimewa? Kenapa dia menjadi bagian dari cyber? Karena dia dilengkapi dengan sistem autonomous, dia dilengkapi dengan artificial intelligence. Pada waktu Amerika menyerang Afghanistan, Syria, dan sebagainya karena kemarahannya terhadap Al-Qaeda, itu banyak menggunakan drone. Dan pilotnya itu di Nevada. Tapi pesawatnya itu di Timur Tengah, pesawatnya di Afghanistan, di Syria, yang bisa menembak. Dan banyak video-videonya juga disebarin. Ya. Begitu sangat high-tech-nya. Itu sebabnya kemudian di era-era belakangan ini, sebelum cyber pun, orang mendesain angkatan perang itu selalu pada dua platform. Yang pertama rely on high technology, dan yang kedua adalah total defense. Dan sekarang bertambah dengan smart defense. Ya. Nah, kenapa ini perlu saya angkat? Karena kita harus bisa membayangkan atau menghayati bagaimana perkembangan perang yang sangat mempengaruhi perkembangan sistem pertahanan. Drone adalah bagian dari perang udara atau air war. Ya, kalau di Amerika ada sekolahan yang namanya Air War College. Kenapa dia menjadi istimewa? Perang udara, dia sangat menjadi istimewa. Kenapa? Karena metode yang paling menguntungkan dari perang udara adalah namanya surprise attack. Ya, surprise attack. Kalau orang Jerman bilang Blitzkrieg. Ya. Jadi kalau orang diserang dengan surprise attack itu pasti kalah. Pasti. Tetapi ada satu perang udara yang dimenangkan oleh yang bertahan. Ya. Kenapa? Karena teknologi. Apa itu Battle of Britain? Pada kejadian Battle of Britain pada tahun 1940 mungkin, itu ketika Jerman ingin menduduki, ini perang dunia
Perang Dunia Kedua. Dua. Pada waktu Jerman ingin menduduki Inggris, dia menduduki Perancis terlebih dahulu. Dan dia tidak menyerang Inggris melalui laut karena dia tahu kan Great Britain rules the wave, ya. Angkatan laut Inggris sangat istimewa. Dia percuma dia. Jadi dia menyerang melalui udara. Luftwaffe, angkatan udara Jerman, melakukan blitzkrieg, ya, melakukan surprise attack. Tetapi pada waktu itu, ya, Royal Air Force sudah mempunyai radar, walaupun dalam format teknologi yang masih sangat sederhana pada zamannya. Tapi radar, dia bisa mendetek. Kelebihan dia tuh radar. Sehingga Battle of Britain menjadi satu-satunya perang udara yang dimenangkan oleh pihak bertahan. Kenapa? Karena ada dua hal di situ. Yang pertama adalah ternyata Inggris punya radar. Dan yang kedua, dengan punya radar, dia bisa mendeteksi pesawat-pesawat Jerman yang datang. Walaupun Jerman sudah menduduki Perancis dan dia sudah menggunakan pangkalan-pangkalan angkatan udara Perancis sebagai pangkalan aju untuk menyerang Inggris. Dan dia menyerang duluan, dia sebagai pihak penyerang. Tapi dia bisa dikalahkan karena ada radar. Sehingga orang Inggris tahu pesawat akan datang dari mana, dia tahu, dan dia juga bisa membimbing pesawat Royal Air Force, Angkatan Udara Inggris, dan Divisi Udara Angkatan Laut Inggris untuk menginterseptnya. Ya, jadi ada dua hal, ada radar dan ada metode sorti penerbangan yang kemudian memberikan catatan sejarah. Satu-satunya perang udara yang dimenangkan oleh pihak bertahan adalah Battle of Britain. Dan sampai sekarang metode penyusunan sorti itu digunakan dalam pelajaran-pelajaran defense management. Kalau orang perwira-perwira yang pernah ikut IDMC, International Defense Management, IDMC, saya lupa. Tapi ada satu sekolah perang yang terkenal di Monterey, ya, di Amerika. Itu biasa dibuka untuk para perwira menengah, diundang orang-orang perwira menengah di seluruh dunia. Di sana ada pelajaran yang namanya ORSA, Operation Research System Analysis. Itu adalah paket dari bagaimana Inggris bisa bertahan dan bisa menang dalam perang melawan Jerman. Teknologi dan metode atau taktik dan strategi. Itu perang udara. Perang udara atau ringkihnya wilayah udara sebuah negara itu bisa digambarkan dengan mudah untuk bisa dimengerti pada waktu Pearl Harbor. 7 Desember 1941, itu Divisi Udara Angkatan Laut Jepang berhasil menyerang Pearl Harbor. Armada laut Angkatan Laut Amerika babak belur di Pearl Harbor. Ya. Pearl Harbor itu disebut dalam bukunya The Future of War, tulisannya George and Meredith Friedman, itu dikatakan, ada catatan khusus di situ, Pearl Harbor adalah the origin of American military history. Kenapa dia tidak mungkin terjadi pada waktu itu? Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena tidak ada declaration of war, Jepang masih punya hubungan diplomatik dengan Amerika. Dan yang kedua, secara teknologis, pada ketika itu tidak ada pesawat terbang bisa terbang dari Jepang ke Hawaii, nggak ada. Dan ternyata pesawat terbang itu berangkat dari kapal induk di Samudra Pasifik. Jadi ada kata-kata puitis di buku itu, dengan tenggelamnya armada laut Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, tenggelam pula lah pola pikir para military thinker Amerika tentang perang. Ternyata perang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ini merupakan catatan khusus karena itu menjadi catatan tentang awareness, tentang kewaspadaan nasional terhadap national security. Kita kan selalu abai, dan ada kata-kata yang menarik, kan Belanda masih jauh gitu ya. Itu kata-kata puitis juga ya, Belanda masih jauh, maksudnya nggak ada musuh lah gitu kan. Itu nggak bisa. Pearl Harbor membuktikan bahwa perang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. 41. Hanya 60 tahun setelah itu, ya, Amerika
kembali lagi mengalami surprise attack ya 911 pada tahun 2001. Surprise attack lagi dari udara lagi. Dan yang lebih cilaka lagi, 911 itu sering juga disebut sebagai the second Pearl Harbor karena itu the second surprise attack yang dialami Amerika. Dan waktu itu CNN menyiarkan ke seluruh dunia, kita bisa lihat di situ US under attack. Ya, Amerika tengah diserang. Dan yang menghancur leburkan Amerika dengan 911 itu adalah dia nggak tahu siapa yang nyerang. Bukan negara soalnya. Pearl Harbor cetek kan tahun 41, dia bom aja tahun 45 selesai semuanya. Dan tahun 41 adalah the critical point bagi Amerika untuk menjadi superpower. Karena dia marah sekali ya, diserang babak belur, sehingga dia membangun angkatan perangnya dengan jargon global reach, global power. Itulah awal dari Amerika kemudian menjadi kekuatan global. Tetapi ya sekuat-kuatnya dia, karena dia banyak musuhnya, akhirnya dia kecolongan lagi. 911, menara kembar jatuh. Gedung Putih hampir aja ditabrak juga, tapi crash di Pennsylvania. Dan yang ketiga Pentagon juga, yaitu 911. Apa yang terjadi setelah Pearl Harbor? Setelah Pearl Harbor, Amerika kemudian menyadari dan mulai muncul pemikiran-pemikiran tentang 3 hal. Yang pertama tentang Air Defense Identification Zone yang beyond territory. Jadi ternyata dia harus punya Air Defense Identification Zone yang di luar teritori dia, supaya tidak mengalami surprise attack. Yang kedua, dia mulai memikirkan membangun namanya Early Warning System. Karena dia nggak mau kecolongan lagi, dia harus bikin peringatan dini kalau ada serangan. Dan yang ketiga, dia membangun juga mendevelop yang namanya identification friend or foe. Jadi bagaimana mengidentifikasi ini pesawat musuh apa pesawat teman ya. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu piket garnisonnya, Letnan Kermit namanya, dia udah melihat di radar screen bahwa memang ada pesawat. Dan dia, oh, don't worry. Itu pada waktu itu hari Minggu, tenang aja. Kenapa dia bilang tenang aja? Karena memang pada minggu-minggu terakhir itu mereka sedang very banyak pesawat dari Amerika. Jadi dia kira pesawat teman, ternyata pesawat Jepang. Makanya dia perlu bikin identification friend or foe. Setelah Pearl Harbor surprise attack, Amerika membangun Air Defense Identification Zone yang beyond territory. Yang kedua membangun early warning system, dan yang ketiga membangun identification friend or foe untuk radar detection systemnya. 911 itu bagaimana 911? Dia juga kecolongan lagi, sehingga dia membangun juga 3 juga. Dia membangun namanya Department of Homeland Security. Ya. Walaupun dia udah punya Pentagon, dia udah punya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Coast Guard dan segala macam, ternyata terjadi juga kan. Jadi dia bikin lagi Department of Homeland Security. Yang kedua, dia membangun lagi namanya TSA, Transportation Security Administration. Dan yang ketiga adalah dia merestructuring pengaturan lalu lintas udara, yaitu civil military air traffic flow management system. Karena ternyata Amerika sebagai negara yang paling canggih dalam mengorganize international aviation safety, tetapi dia kecolongan di national aviation security. Ya, jadi konyol sekali, sehingga dia membangun 3 hal itu. Dia membentuk komisi 911, Presiden beserta Kongres membuat komisi 911 untuk mengkaji ulang supaya jangan terjadi lagi. Dia terdiri dari 10 senator Republik, 10 senator Demokrat, dan masing-masing memimpin para ekspertis, ya, jago tentang keudaraan, tentang penerbangan, tentang terorisme, tentang ada 12 sektor kalau nggak salah.
Dan itu terhimpun dan dia bikin commission report dari 911. Dia mewawancarai sekian ribu orang di 10 negara. Dan disitulah dia kemudian merangkum laporan-laporannya itu dengan hasil 3 tadi. Department of Homeland Security, Transportation Security Administration, dan Civil Military Air Traffic Flow Management System. Itu semua anatomi dari perang udara. Nah, kita balik lagi sekarang ke drone. Drone adalah turunan dari bagaimana cepatnya laju pertumbuhan teknologi perang, laju pertumbuhan global military industry, laju pertumbuhan dari perkembangan teknologi penerbangan. Jadi orang pakai drone. Kalau kita memperhatikan 20 tahun terakhir ini, kita tidak pernah dengar lagi ada ide-ide yang akan membuat fighter aircraft yang begini ya. Sebelum itu kita dengar kan, akan dibikin Raptor, akan dibikin F-35, akan dibikin ini. Sekarang nggak ada lagi. Karena orang udah pindah, udah terjadi disruption dalam air war management. Sehingga jauh lebih efisien menggunakan drone. Kenapa? Sekali lagi, drone sebagai bagian dari cyber, dia mempunyai kelebihan artificial intelligence, dia mempunyai kelebihan autonomous system. Dan dari artificial intelligence dan autonomous system, maka dia terangkum dalam namanya command and control system, sistem komando dan pengendalian yang satellite base. Kenapa? Karena sudah tidak aman lagi. War room di permukaan itu sudah tidak aman lagi. War room di underground sudah tidak aman lagi. Dia pindahkan di satellite. Ya, jadi ada satellite based command and control system. Itu sebabnya kemudian orang sering juga menyebut sebagai Star War. Jadi mungkin perang yang akan datang itu tidak terjadi di dunia, tapi terjadinya di luar angkasa, apapun ya. Tetapi intinya adalah sekarang ini memang orang akan mengandalkan drone untuk apa aja, untuk mengintai, untuk menyerang. Nah, kalau kita sedikit melihat tentang Iran dan Israel, ini menjadi lebih menarik lagi. Beberapa tahun yang lalu kita dengar kan ada tokoh Hamas lagi masak di dapur di apartemennya berhasil ditembak oleh drone Israel. Ya, pernah nggak itu? Salah satu teknologi pengendalian peluru, ya rudal, sistem kendali senjata itu adalah heat seeking namanya. Ya. Ada pesawat, ada pertahanan udara, tembak peluru. Kenapa sih dia bisa ngikutin gitu? Kenapa? Heat seeking. Dia mengejar panas yang keluar dari pesawat itu. Heat seeking. Itu teknologi rudal. Teknologi komando dan pengendalian. Ya, jadi peluru itu bisa dikendalikan untuk mengikuti antara lain heat seeking, dia mengikuti panas. Kalau drone dia nggak ada panasnya kan. Dan kembali lagi cerita tentang ada pemberontak Hamas lah, orang Palestina kan sering kita dengar, wah dia ditembak di dapur di sebuah apartemen, dia ditembak di pasar, dia dibunuh di mana. Ada kan berapanya? Konon kabarnya. Peluru yang digunakan dari drone itu, dia bukan heat seeking, ya kan orang sama temperaturnya. Kalau heat seeking mau nembak sianya kan sama aja. Dia DNA seeking, bayangin tuh high technya, ya. Belum proven sih, masih spekulatif, tapi make sense. Kenapa dia bisa milih orang-orang itu? Ya. Mungkin DNA seeking, mungkin, who knows, nggak tahu. Tapi paling tidak dia sudah punya mekanisme selected target mechanism. Ya, selected. Dia bisa menselect benar siapa si A, si B, si C. Itu teknologi. Nah, sekarang kembali kita bicara tentang sistem pertahanan sebuah negara. Banyak yang tanya, nah, nanti jadi perang dunia ketiga nggak ya?
saya berani jamin nggak terjadi. Tapi itu bukan jawaban saya, itu jawaban sejarah. Dalam sejarah menjawab bahwa tidak pernah terjadi lagi perang untuk skala global. Kenapa? Karena ada senjata pemusnah massal. Senjata pemusnah massal ini kalau digunakan, dia mati sendiri yang gunain juga. Karena dahsyatnya itu. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi perang skala global? Enggak lah. Tapi bisa juga terjadi, who knows. Tapi sejarah menjawabnya itu tidak. Bagaimana sejarah menjawab? Perang dingin? Nggak ada yang pakai senjata pemusnah massal. Banyak perang. Ada perang Korea, perang Vietnam, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan bagaimana bisa berhenti? Tadi saya sudah sampaikan. Salah satu yang bisa berhenti adalah saling ancam-mengancam. Ya. Pada tahun 61, pada ketika pemberontak Kuba ingin menggulingkan Fidel Castro kalau nggak salah, tahun 61, ada peristiwa Teluk Babi yang terkenal namanya. Terkenal sekali. Bagaimana terkenal? Karena tiba-tiba last minute Presiden Kennedy membatalkan penyerbuan besar-besaran oleh marinir Amerika ke Teluk Babi. Kenapa dia membatalkan? Konon kabarnya Rusia, Uni Soviet mengatakan kalau Amerika menyerang Kuba, maka dia juga akan membela Kuba. Sehingga nggak jadi. Itu adalah titik-titik pembuktian bahwa orang nggak mungkin lah ke skala global. Eskalasi itu. Eskalasi pasti, semua konflik itu akan berakibat logic thinkingnya akan ada eskalasi. Tapi seberapa besar eskalasinya pasti akan terbatas. Banyak bargaining di situ. Ya. Kalau kita lihat tentang Iran dan Israel, maka bargainingnya itu variannya banyak sekali. Contohnya ada sinyal yang sangat menjamin bahwa itu tidak akan meningkat lebih jauh lagi adalah pernyataan Biden, Presiden Amerika mengatakan bahwa dia tidak ingin terlibat langsung. Dia membela Israel, tapi dia tidak. Itu sinyal bahwa Amerika nggak mau ikut campur. Kenapa Amerika nggak mau ikut campur? Dia punya masalah banyak lagi. Rusia sama Ukraina belum selesai, dan itu di depan pintunya. Dan dia juga lagi berada di tengah-tengah US-China trade war. Ya, walaupun namanya trade war, tapi tetap war dia sebetulnya itu. Ya, war dalam pengertian dia memerlukan sumber daya yang banyak. Tidak hanya sumber daya manusia, tapi sumber dana juga. Itulah pertimbangan-pertimbangan yang membuat menuju kepada balance of power atau equilibrium yang bisa membatasi setidaknya eskalasi Iran versus Israel. Pertahanan udara Israel keren. Ya. Mungkin one among the best adalah pertahanan udara Israel. Kenapa? Karena David Ben Gurion yang mendirikan Israel pada tahun 1948 itu mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa negara itu negara kecil dan dia dikelilingi oleh banyak dalam tanda petik musuh-musuhnya. Jadi dia mengatakan bahwa eksistensi negara dia tidak mungkin apabila dia tidak menguasai udaranya. Ya. Apabila dia tidak memiliki full of aerial control. Jadi itu sebabnya sistem pertahanan udara Israel sangat canggih. Ya. One among the best, ya, satu di antara yang paling terbaik. Banyak cerita-cerita tentang Iron Dome lah, apalah, tapi intinya adalah wilayah udara Israel itu bisa dikatakan dalam tanda petik steril. Tetapi kemajuan teknologi juga menuntut sebuah negara nggak bisa sendirian. Ya, kalau baca-baca berita yang membantu untuk mencegah drone-drone dari Iran masuk Israel, itu banyak negara lain. Ya, tidak hanya Israel. Jadi ada cooperation, ada kolaborasi untuk sistem pertahanan negara. Nah, saya mau ceritain lagi, misalnya begini. Dengan kemajuan teknologi, ya, makanya tidak bisa sebuah negara sendirian, nggak bisa. Bahkan Amerika pun nggak bisa sendirian.
Dalam bukunya Bob Woodward, ya, Donald Trump in the White House, itu ditulis, ya, sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Jadi Donald Trump ini bisnismen. Begitu dia masuk Gedung Putih, dia mempelajari semua hal dalam kerangka merehabilitasi, menyehatkan kembali perekonomian Amerika, ya, pada waktu itu. Jadi cari-cari apa sih yang bikin kita tekor melulu nih. Nah, dia dapat yang namanya KORUS. KORUS itu Korea United States Free Trade Agreement. Kenapa dia lihat? Dia lihat ternyata 5 tahun terakhir dia tekor melulu. Defisit jutaan dolar. Wah, nggak bisa nih, berhentiin aja. Dia bikin konsep untuk berhentiin Free Trade Agreement dengan Korea Selatan itu. Semua perjanjian antar negara, kalau mau dibatalkan oleh seorang presiden, dia harus melalui Pentagon dan National Security Council. Pada ketika itulah ketahuan bahwa di dalam Free Trade Agreement itu ada Special Access Program dan ada Top Secret Agreement di dalam Free Trade US Korea Free Trade Agreement. Ada perjanjian rahasia di bawahnya ternyata. Jadi tekor-tekor dijalanin terus. Karena apa? Karena tadi ada Special Access Program, ada Top Secret Agreement. Apa itu? Itu adalah menyangkut sistem pertahanan udara Amerika. Apa itu? ICBM Korea Utara bisa mencapai Los Angeles pada 38 menit. Padahal sistem pertahanan Amerika, NORAD, ya, North Atlantic Aerospace Defense System, itu baru bisa mendeteksi 15 menit. Kalau 15 menit, udah terlambat, udah masuk teritori Amerika. Bagaimana dong supaya nggak terlambat? Dia harus ada bantuan dari sistem pertahanan udara Korea Selatan. Ya, sistem pertahanan udara Korea Selatan bisa mendetek 7 detik, 5 detik atau 7 detik setelah diluncurkan dari Korea Utara. Sehingga Amerika punya cukup waktu untuk mengintercept sebelum masuk US territory. Nah, itu gambaran bagaimana sistem pertahanan udara sebuah negara itu biasanya merupakan result dari kolaborasi kerjasama antar negara yang dibungkus dengan antara lain Free Trade Agreement. Nah, jadi jangan main-main kalau ada perjanjian negara kita dengan negara mana. Itu pasti, bukan pasti, kemungkinan besar ada Special Access Program, ada Top Secret Agreement. Ya. Klasifikasi dokumen itu ada 3. Ya. Kalau dokumen negara itu selalu ada 3. Yang pertama adalah dia terbuka, bahkan harus disosialisasi. Yang kedua dia ada restricted atau classified, terbatas. Yang ketiga top secret. Rahasia. Nah, top secret itu presiden aja nggak tahu itu top secret. Ya, itu di KORUS itu diungkap di bukunya Bob Woodward, Donald Trump in the White House. Jadi kalau kita bicara tentang drone, sekali lagi drone adalah produk turunan mutakhir dari teknologi global military industry, dari teknologi penerbangan, dari teknologi alutsista. Nah, itu drone. Keistimewaan tadi saya sudah sampaikan, dan semua itu berpangkal pada perang yang sudah menjadi total sifatnya, tambah lagi ada cyber wars, sehingga sistem pertahanan tidak cukup hanya total defense, dia harus menjadi smart defense. Karena dia menghadapi drone, karena dia menghadapi cyber. Sementara seperti itu. Pak Cepi, kalau berkaca tentang Indonesia gitu, dengan negara luasnya, kemudian dan dengan statusnya negara non-blok gitu, sebenarnya lebih efektif mana, penggunaan drone atau pesawat tempur, atau dua-duanya, atau gimana, untuk surveillance saja, atau dengan doktrinnya negara Indonesia yang bertahan, seperti apa Pak, penggunaan drone atau penggunaan pesawat tempur, atau gimana, seperti apa Pak? Ya, ini menarik. Sebelum kita melihat menggunakan apa, kita harus melihat dulu negara kita ini apa. Ya, negara kita adalah sebuah negara yang secara letak posisi dia sangat strategis, sangat amat strategis. Ya, tidak hanya amat sangat strategis, dia juga besar. Ya,
skalanya tuh nggak kalah sama Amerika, sama Eropa, sama Australia. Dia seperti sebuah benua sendiri yang kebetulan berbentuk kepulauan dan dia tersebar berjajar seolah-olah disusun rapi di garis khatulistiwa. Gitu. Ya, letak strategis, kepulauan dan istimewa sekali karena di equator, dia along the equator, dia berjajar di sepanjang garis khatulistiwa. Nah, kembali kita melihat bagaimana sih mempertahankan Indonesia, bagaimana sistem pertahanan Indonesia sebaiknya. Ya, sama, kita mulai aja lagi dari pagar yang sangat tradisional. Kita harus menguasai setiap garis batas perbatasan negara kita. Kenapa? Karena negara kita tadi saya sampaikan strategis dalam pengertian positif sekaligus dalam pengertian negatif. Karena kita bisa diserang dari mana aja. Itu sebabnya kita harus bikin pagar. Kalau punya duit kita bikin pagar, kita bikin tembok kalau gitu ya. Itu basic prinsip dari sistem pertahanan terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus berlapis karena kita juga kepulauan kan. Dan yang ketiga kita juga harus total defense kan. Nah, pada pembicaraan tentang desain total defense bagi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, dia menjadi sangat amat kritikal. Kenapa? Garis batas dari perbatasan NKRI itu mempunyai potensi ancaman. Semuanya, seluruhannya. Mana yang paling kritikal? Yang paling kritikal adalah di Selat Malaka. Kenapa kritikal? Karena dia berbatasan lebih dari satu atau dua negara. Kenapa South China Sea diributin terus? Karena dia perbatasan dari lebih kurang 11 negara. Potensi ancaman sekali lagi datang dari perbatasan negara. Perbatasan negara yang mana? Perbatasan negara yang kritis. Perbatasan negara yang mana? Perbatasan negara yang berbatasan negara-negara lain. Perbatasan negara yang mana? Perbatasan negara dengan negara-negara yang lebih dari satu atau dua negara. Jadi the most critical border dari NKRI itu adalah di Selat Malaka. Sedangkan kalau kita berbicara tentang potensi ancaman dari garis batas, perkembangan teknologi, maka kita harus belajar dari Pearl Harbor dan 9/11 bahwa akan ada ancaman yang dengan mudahnya bisa datang dari udara. Bisa terjadi surprise attack yang Amerika sendiri belajar bahwa surprise attack itu ternyata merupakan perang yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi melihat negara seperti itu, kita lihat udara dulu deh. Kalau kita melihat udara dan kita mau mendesain sistem pertahanan udara Indonesia, kita mempunyai 3 tantangan besar untuk menjaga udara kita. Yang pertama adalah sampai detik ini kita belum mengklaim bahwa wilayah udara di atas teritori NKRI itu adalah wilayah kedaulatan kita. Kita belum mengklaim bahwa wilayah udara kita itu adalah wilayah kedaulatan NKRI. Tidak ada di konstitusi kita. Di konstitusi kita hanya disebutkan bumi dan air. Walaupun di beberapa undang-undang di bawahnya ada. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ada disebut. Di Undang-Undang tentang Kelautan ada disebut. Tapi undang-undang itu tidak mengacu pada undang-undang di atasnya. Yang bersandar basic platform undang-undang itu adalah konstitusi. Dan di konstitusi kita tidak menyebut wilayah udara di atas teritori NKRI adalah wilayah kedaulatan. Bahwa wilayah bukan wilayah, it's not our air sovereignty. Itu yang pertama. Terus ada yang bilang, lebay loh. Kan maksudnya bumi air itu kan masuknya ini juga. Enggak. Kelompok kerja guru besar hukum udara dan ruang angkasa, UNPAD, itu sudah punya kelompok kerja yang sudah mengusulkan pada ketika 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 45 untuk mencantumkan bumi, air, dan udara. Dan tidak berhasil. Ya, jadi bukan saya yang lebay, Profesor Doktor itu sudah mempunyai pemikiran seperti itu, bahwa kita harus mengklaim wilayah udara di atas teritori NKRI adalah wilayah kedaulatan. Kenapa kita harus mengklaim? Karena
Konvensi Chicago tahun 44 menyebutkan bahwa air sovereignty sebuah negara, kedaulatan negara di udara adalah komplit dan eksklusif, ya, komplit dan eksklusif. Tidak ada boleh ada penerbangan tanpa izin di wilayah udara kedaulatan sebuah negara. Mengapa kita menjadi lemah? Kita tidak sebutkan di konstitusi. Kalau terjadi dispute, ya, itu maka dengan mudah dikatakan Anda sendiri tidak mencantumkan wilayah udara Anda sebagai wilayah udara kedaulatan, kan? Selesai. Ya, jadi secara konstitusi kita tidak mengklaim itu. Yang kedua adalah wilayah udara di atas teritori NKRI yang paling kritikal, ya, our critical border itu di Selat Malaka, perairan Riau dan Natuna. Dan itu didelegasikan pengelolaannya kepada otoritas penerbangan Singapura. Jadi kita tidak berdaulat di situ. Apa sih berdaulat itu? Apa sih ukuran kedaulatan sebuah negara terhadap ruang udaranya? Ada 3 hal, yaitu control of the air, use of airspace, dan yang ketiga adalah law enforcement. Ya. Jadi ada yang bilang, enggak Kak, kita cuma delegasikan otoritas penerbangan aja kok, bukan kedaulatannya. Orang nggak mengerti tentang kedaulatan. Ya. Begitu kita ruang udara wilayah teritori kita delegasikan, kita kehilangan kedaulatan. Kita kehilangan 3 hal. Kita kehilangan authority, kita kehilangan kewenangan untuk control of the air, untuk mengawasi, mengawasi wilayah udara kita. Untuk use of airspace, untuk menggunakan, karena airspace itu punya potensi untuk menghasilkan finansial. Dan yang ketiga, kita juga kehilangan kewenangan untuk law enforcement apabila ada pesawat terbang yang tanpa izin masuk di wilayah itu. Ya, itu yang kedua. Yang pertama di konstitusi nggak ada, yang kedua adalah kita mendelegasikan zero level sampai 37.000 feet kepada otoritas penerbangan asing. Jadi kalau orang berbicara tentang pertahanan udara itu harus beyond territory, harus di luar teritori, karena kita harus punya air defense identification system, kita harus punya early warning system, kita harus punya identification train or foe sebagai hasil kajian dari Pearl Harbor. Kita nggak bisa. Karena boro-boro beyond territory, di dalam teritori aja kita tidak punya kewenangan, kita tidak berdaulat di situ. Itu makanya menjadi sangat prinsipal. Yang ketiga adalah ALKI, ya. Sebagai hasil dari UNCLOS 1982 yang secara universal mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan, tetapi harus ada kompensasi memberikan alur bebas, bebas lintas, ya. Kita sebagai negara kepulauan, oke, yuk negara kepulauan, tapi kasih dong jalur lintas bebas, innocent passage. Itu sebabnya kita memberikan ALKI namanya, alur laut kepulauan Indonesia. Ada 3 ALKI, ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. It's okay, ya, itu untuk urusan hukum laut internasional. Tetapi sekarang ini dengan kemajuan teknologi, kapal laut tuh sudah bisa bawa pesawat. Dan pesawat-pesawat itu merasa dia juga bisa lewat di ALKI. Sehingga dikenal terminologi yang agak lucu, airways di atas ALKI. Ya. Masih ingat peristiwa Bawean? Peristiwa Bawean adalah Amerika merasa dia menggunakan airways di atas ALKI. Ya. Ini adalah dispute antara hukum laut internasional dengan hukum udara internasional. Hukum laut internasional dia memberikan ALKI, free passage, innocent passage. Tapi hukum udara internasional dia tidak mengenal innocent passage. Dia tidak mengenal jalur lintas bebas. Karena air sovereignty, kedaulatan negara di udara adalah komplit dan eksklusif. Nah, jadi kalau kita mau bicara tentang bagaimana dong pertahanan Indonesia, kita mulai dari pertahanan udara dulu, karena yang paling rawan udara. Begitu kita lihat udara kita, ternyata ada 3 tantangan. Kita harus bisa menyelesaikan 3 ini dulu. Ya. Klaim di konstitusi harus tidak boleh ada teritori kita yang didelegasikan pengelolaannya.
Yang ketiga adalah dispute airways di atas alki. Dua ini kita bisa selesaikan kalau kita mau. Tiga ini sangat tergantung pada global regulation. Karena ini dispute antara hukum udara internasional dengan hukum laut internasional. Mungkin antara ICAO dengan IMO, International Civil Aviation Organization, dengan International Maritime Organization mungkin. Jadi seperti itu. Jadi kita belum bisa bicara rancangan desain pertahanan kita. Karena sistem pertahanan sekarang tidak hanya total, justru harus dengan smart defense. Apa itu total, apa itu smart defense adalah sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Dan harus hati-hati. Kalau kita memulai sistem pertahanan yang tidak bisa tidak harus rely on high technology dan total sekarang plus smart defense. Jadi itu kondisinya seperti itu. Sebagai tambahan ilustrasi, sekedar tambahan ilustrasi, bahwa perkembangan sekarang ada namanya AUKUS, ya, Fakta Militer AUKUS. Ya, pada waktu Fakta Militer AUKUS itu dideklarasikan, yang paling marah itu dua, Cina dan Selandia Baru. Ya, Cina mengatakan AUKUS ini memancing untuk perlombaan senjata seperti perang dingin. Selandia Baru dia mengatakan karena AUKUS itu memberikan fasilitas kepada Australia dengan nuclear submarine, nuclear power submarine, walaupun bukan nuclear weapon submarine, tapi saya mengatakan nuclear power submarine adalah one step to nuclear weapon submarine. Kenapa? Karena nuclear weapon submarine hanya bisa diinstal di nuclear power submarine. Itu sebabnya Selandia Baru langsung mengatakan kita tidak akan mengizinkan submarine nuclear power Australia masuk di teritori perairan New Zealand. Kenapa? Karena dia konsisten dengan nuclear free zone. Nuclear ada namanya, ada international treaty tentang nuclear free zone. Jadi dia bayangin New Zealand kan bagian negara dekat kompanyonnya Australia, dia aja protes. Cina jelas protes. Dan kita harus menyadari bahwa nuclear power submarine Australia itu akan beredar di mana-mana yang kita nggak bisa tahu. Dan dia mendapat perlindungan udara, dia mendapatkan air cover dari yang namanya over the horizon radar yang diinstal di Australia Utara, yang cakupannya adalah bisa memonitor sampai utara Natuna. Ya, bayangkan ya. Apa itu? That's smart defense. Walaupun smart defense yang Australia itu merupakan bagian dari kehadiran kekuatan Barat di Indo-Pasifik. Nah, tentang kekuatan Barat, balance of power kekuatan Barat di Pasifik, nanti panjang lagi ceritanya. Tapi sementara seperti itu. Oke, Pak, terkait roadmap penggunaan kendaraan nirawak atau drone Indonesia, sudah sejauh mana sih Indonesia? Kemarin kan Presiden Jokowi dalam Rapim TNI Polri memerintahkan ketiga matra, ke Polri juga untuk memanfaatkan drone gitu, Pak. Terus kemudian sejauh mana dengan perkembangan yang ada sejauh ini untuk mungkin pendidikannya, mungkin penggunaan drone-nya terkait yang sudah dilakukan Indonesia sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, saya nggak bisa jawab itu karena pertanyaan itu adalah pertanyaan tentang kancing. Ya, saya bisa jawab kancing itu kalau saya udah tahu kancing ini mau dipasang di baju yang bagaimana. Mau di piyama, mau di jas, mau di apa. Artinya adalah kita belum punya National Defense White Paper. Kita belum punya konsep besar sistem pertahanan keamanan Indonesia. Ya, kita pernah dengar kita pernah bikin white paper, kita pernah juga bikin Siskan Anas, Siskan Kamrata, apa segala macam. Tapi itu tidak pernah diuraikan sebagai sistem pertahanan yang total sifatnya. Artinya adalah defense white paper itu harus disosialisasikan. Defense white paper itu artinya kalau kita bicara tentang total defense, artinya adalah setiap warga negara punya tugas. Kalau ada ancaman dia tugasnya apa?
Itu sebabnya dalam white paper, dalam sistem pertahanan keamanan nasional itu sudah harus tertata selain roadmap juga uraian tentang komponen-komponen kekuatan. Kalau ada kalau ada kalau ada ancaman, dari mana ancamannya? Potensi ancaman itu datang dari mana? Terus bagaimana kita menanganinya? Oke, saya tidak pernah dengar juga sih. Komponen utama adalah TNI Polri, komponen cadangan adalah ini. Tapi kan tidak pernah dijabarkan terus. Gitu. Tidak pernah kita tahu apa yang mesti kita perbuat. Di Kangaroo 89, pada waktu saya diundang sebagai observer, saya landing di Sydney, itu langsung dijemput oleh orang bea cukai, oleh airport authority, mengajak kita bertiga, langsung dia menerangkan, oke Pak, sorry, Anda harus masuk ke ruang steril, security, karena kita sedang latihan. Dia berperan sebagai latihan main. Kita kan diundang dalam latihan dia, tapi dia tetap menjalankan itu. Anda harus melalui pemeriksaan yang ketat, karena kita sedang dalam eskalasi perang, kita harus meyakinkan bahwa Anda memang bukan dari Kamaria. Dia sebutkan itu sesuai skenario. Kita juga diinformasikan. Jadi kita harus duduk dulu setengah jam di situ nunggu. Seolah-olah mereka mengerjakan kalau ada tamu-tamu itu harus dia cek bener nggak orang dari mana nih. Ada Kamaria atau orang yang bersangkutan. Jadi setiap komponen, setiap unsur, setiap warga negara ekstrim, dia harus tahu dia ngerjakan apa. Ya. Baru kita bisa berbicara tentang konsep pertahanan keamanan nasional itu harus dijabarkan step by step. Oke, komponen utamanya itu adalah angkatan perang TNI dan Polri. TNI yang bagaimana? TNI yang begini. Yang bagaimana? Yang ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan darat. Yang bagaimana? Angkatan daratnya begini, angkatan lautnya begitu. Sampai pada angkatan daratnya memerlukan persenjataan seperti ini, angkatan lautnya seperti ini, angkatan darat seperti ini. Dengan kemajuan zaman kita harus punya juga drone. Baru sampai kancing, baru kita bisa bicara tentang kancing. Karena kancing ini harus berhubungan dengan induknya kan. Nggak bisa kita bilang, coba bikin dong drone yang begini-begini. Untuk apa drone-nya? Kan harus untuk pengintaian misalnya. Pengintaian di mana? Pengintaian di Kalimantan. Kalimantan yang mana? Dengan siapa aja di sana? Mitranya misalnya. Kan harus ada kan. Angkatan lautnya ini Pak, bea cukainya juga ikut di sini. Itu yang namanya konsep sistem pertahanan nasional. Harus ada roadmap-nya, harus ada jabarannya. Baru kita bisa berbicara tentang, kita memang perlu pengembangan drone yang seperti ini. Kenapa? Karena kita perlu drone yang seperti ini untuk digunakan di sini, yang tugasnya seperti ini. Yang sistem komando dan pengendaliannya itu di sini, begini. Ya, kita harus bisa bicara tentang sistem pertahanan yang smart, yang terstruktur dengan rapih, dan harus dijabarkan dan harus dilatihkan, walaupun latihannya dengan simulasi. Sekarang kita belum terdengar, ya mungkin ada ya, tapi tidak tersosialisasikan. Sekali lagi, dokumen negara tentang pertahanan itu harus ada 3 lapis. Yang pertama adalah dokumen yang terbuka, bahkan harus disosialisasikan supaya orang-orang tahu. Yang kedua adalah restricted atau classified, dan yang ketiga adalah top secret. Jadi jangan, ini itu rahasia. Rahasia dari mana? Nggak bisa. Ya, jadi negara itu harus ada buku sucinya, harus ada white paper-nya. Dari white paper itulah kita bisa menjabarkan segala macam sistem perencanaan nasional. Dan saya belum mendengar itu. Dan kelihatannya kita masih sibuk dengan pemikiran dan visi yang 5 tahunan. Ya, pilpres sama pilkada doang. Gitu. Omon-omon aja ya. Jadi kita belum punya satu rencana long term strategic planning bagaimana kita menyusun sistem pertahanan NKRI yang begitu luas, yang begitu rawan. Tidak hanya luas, rawan. Malah bagian yang paling kritikal kita serahkan ke orang lain. Padahal dalam prinsip-prinsip perang dan terutama tentang prinsip-prinsip tentang perang udara, maka kita harus justru menguasai beyond territory. Dan Singapura cerdas sebagai negara kecil, dia sekarang menguasai beyond territory, masuk ke teritori kita. Udaranya. Dan itu termasuk wilayah daratan dan lautan juga. Itu konsep pertahanan. FVR, Itu adalah Pak, ya? konsep pertahanan yang smart,
defense system. Oke. Artinya kan ada di TNI AU membentuk Skadik 103 buat drone, kemudian di TNI AL sudah menggunakan drone di Pus Penerbal Juanda. Kemudian kalau di TNI AD menggunakan sebatas drone surveillance, itu artinya ada benturan kalau tidak ada yang mengatur gitu. Pasti ada benturan. Pasti ada friksi. Ada friksi. Pasti. Kenapa? Kan alat utama sistem senjata. Jadi alat utama sistem senjata di Angkatan Darat itu adalah subsistem dari sistem pertahanan yang di atasnya kan. Subsistem ini kan harus nyekrup sama subsistem yang lain. Gitu. Sistem tuh kayak roda gigi gitu loh. Kalau dia nyeleneh ya nggak jalan kan sistemnya. Ya. Jadi harus terjabarkan sampai dengan pesawat apa yang harus dimiliki darat, laut, udara. Senjata apa yang harus dimiliki. Dia harus match, dia harus masuk di sistem. Blok sistem. Sebagai satu sistem pertahanan yang total, yang smart. Nah, jadi kalau yang terjadi, boro-boro senjata, ya komunikasi aja kan sampai sekarang. Gimana? Kita nggak tahu. Benar, Pak. Terakhir ini Pak, ini kan Indonesia juga sedang membangun IKN gitu Pak. Kemudian kita kalau tadi Pak Cepi berbicara smart defense, kemudian pertahanan berlapis. Sebenarnya konsep pertahanan yang cocok untuk IKN seperti apa Pak? Kita nggak bisa bicara tentang sistem pertahanan IKN sebelum kita punya sistem pertahanan nasional. Karena sistem pertahanan IKN adalah subsistem dari sistem pertahanan nasional. Tetapi secara sekilas saja kerawanan itu udah kelihatan dari ALKI. Ya. Karena ada ALKI 2 dan ALKI 3 kalau nggak salah yang cukup dekat. Di samping itu wilayah udaranya masih dispute, masih berupa sengketa. Ada airways di atas ALKI dan itu potensi ancaman. Jadi potensi ancaman itu adalah perbatasan dengan negara lain atau perbatasan dengan wilayah yang bukan teritori kita atau tidak di bawah kekuasaan kita. Dan itu ada di ALKI. Ya, saya cuma bisa jawab begitu bahwa IKN, kita nggak bisa berbicara tentang IKN sebelum sistem besarnya kita tahu. Dan yang kedua, kerawanannya sudah jelas. Ada ALKI 2 dan ALKI 3. Ya, artinya harus membentuk sistem secara utuh, secara nasional. Sebelum secara nasional kita tidak punya konsep pertahanan, kita nggak bisa dong bikin konsep di bawahnya. Masa kita bikin bawahnya dulu ke atas? Sistem pertahanan itu nggak bisa bottom up. Sistem pertahanan itu adalah top down. Rumah kita nih, kita nggak bisa kan, wah kamar ini kita bikin begini, nggak bisa. Kita bikin dulu pagar dulu di wilayah perbatasan tanah yang kita miliki kan, baru kita berbicara tentang keamanan dan kenyamanan di dalamnya. Kalau kan mubazir, gitu. Kita pasang meriam di kamar untuk jaga maling misalnya kan, buat apa? Kalau di pagarnya taunya udah ada meriam yang lebih gede lagi. Gitu. Itu contoh aja analogi. Siap, oke, terima kasih Pak Cepi Hakim. Sama-sama, terima kasih. Atas waktunya. Banyak berbicara soal penggunaan drone, kendaraan nirawak, kemudian sistem pertahanan udara di Indonesia. Untuk pencerahannya kepada sahabat kompas.com, kita tutup untuk acara Brigade kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Cepi.